Ratusan emak-emak dari berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Cianjur mengadukan keluhannya terkait tindakan para debt kolektor dari Koperasi Simpan Pinjam yang sering disebut Bank Emok. Tindakan para debt kolektor dari Bank Emok kerap melakukan tindakan yang tidak pantas, dari perampasan barang pribadi secara sepihak sampai pelecehan seksual. Dengan didampingi oleh lembaga swadaya masyarakat Gerakan Muslimin Penjaga Akidah atau GEMPA, para emak-emak meminta beraudensi dengan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur. Sebanyak 30 emak-emak yang berunjuk rasa diterima oleh anggota Dewan Komisi B di ruang rapat gabungan 1 di lantai 2 gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Dalam audensi, anggota Dewan Komisi B dipimpin oleh Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur Diki Ismail. Dalam audiensi, terungkap tindakan para debt kolektor kerap mengintimidasi dengan cara kekerasan, berbicara kasar, sampai ada pengalaman seorang ibu rumah tangga yang berniat bunuh diri. Ada pula yang sampai bercerai dengan suami akibat menanggung beban bunga pinjaman yang tinggi. Ketua DPW GEMPA Muhammad Al-Haidar juga menjelaskan kepada anggota Dewan, sebelum mereka dibantu untuk menyampaikan keluhannya ke DPRD, mereka telah berikrar untuk bertobat karena mereka telah terjerumus dalam ribaiyah. Tidak bisa membayar angsuran hutang piutangnya, dan hal tersebut sudah bukan menjadi rahasia pribadi dan dapat terjadi dimanapun, bahkan terhadap siapapun yang terlibat dalam pinjaman oleh Koperasi Bank Emok dan Bank Kering di wilayah Kabupaten Cianjur. Terlebih lagi bahwa kami selaku organisasi masyarakat tidak mungkin bergerak sendiri tanpa bantuan Dewan dalam memerangi pandemi riba ini. Dan karenanya kami datang ke DPRD Kabupaten Cianjur dengan sangat berharap agar Bapak dan Ibu anggota Dewan yang terhormat dapat kiranya membantu kami beserta masyarakat Kabupaten Cianjur untuk menolong menyelamatkan akidah dan sekaligus ekonomi masyarakat yang tergelincirnya mereka kepada bantuan. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita di sini berkumpul bersama ibu-ibu dan ada bapak-bapak masih di luar, mungkin Pak di situ, adalah merupakan warga masyarakat Kabupaten Cianjur. Suami sakit, kadang ayah sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Ya, kalau intinya ya seperti ini Bang, ketika ada ketetapan pemerintah yang di masa pandemi COVID-19 yang harusnya para lembaga keuangan ini melakukan tidak melakukan penanganan secara kekerasan atau apapun, mereka ternyata pada kenyataan di lapangan seperti itu, sampai akhirnya sudah ekonomi sulit dituntut untuk bayar hutang secepat mungkin dengan bunga, yaitu tadi yang bunga yang sangat-sangat tinggi. Dan perlu kita ketahui bersama, artinya si pelaku peminjam ini ketika kita cross check di lapangan ini tidak mempunyai legal yang jelas, dan kalau seandainya mereka mempunyai legal yang jelas pun mereka ini tidak sesuai dengan standar operasional. Itu yang kami kritis, makanya sampai kami sebagai kontrol sosial membawa ke DPR dan sebagai perwakilan daripada warga masyarakat ini sudah resah. Artinya masyarakat bukan semata-mata ingin meminjam, tapi memang ditawarin kalau mereka itu di situ. Nah makanya kesini tuh meminta solusi bagaimana caranya supaya masyarakat bisa sejahtera, terbebas dari hutang-hutang dengan rentenir seperti itu. Itu dalam praktik penagihan berapa persen? Kalau praktik penagihan itu beragam, per satu koperasi ini bisa sampai 40, ada yang 60, malah ada yang 100% dengan bunga. 100% bisa pinjam berapa ratus juta? Misal pinjam 1 juta, proyek di lapangannya dipotong 300, ada yang motong 400, yang bayarnya ini harus 1.800.000. Gitu. Itu di situ. Harapan dari Bapak sendiri dengan adanya Kalau harapan dari saya tindak lanjut koperasi yang mengatasnamakan koperasi
yang mengatasnamakan lembaga keuangan yang tidak sesuai dengan standar operasional dan tidak memperlakukan, tidak dipatuhi dan ditaati aturan perundang-undangan OJK Bank Indonesia. Tertibkan oleh aparat kan instansi yang lebih berwenang, bukan kami. Itu di situ. Jadi kami berharap kepada instansi ini lebih proaktif lah dengan kesenjangan ataupun dengan dampak yang terjadi di masyarakat sekarang. Terus kalau misalnya tuntutannya tidak terpenuhi, Kalau masalah tuntutan itu dipenuhi atau tidaknya, kita ini kasarnya gini lah, kita sudah tahu kok yang namanya tingkat kita misalkan mempunyai menginginkan perda atau segala macam itu dengan perjalanan waktu, tapi yang jelas kita di lapangan ini sebagai kontrol sosial masyarakat, kita akan berada di tengah-tengah masyarakat, siapapun dimanapun seorang warga masyarakat yang mengadukan keluh kesahnya, kita akan memberikan solusi untuk mereka dan memberikan pengamanan untuk mereka. Seyogianya hutang piutang ini bukan pidana tapi perdata. Ironis sekali kaitan dengan bunga. Nah, untuk tindakan Dewan sendiri nih. Tindakan Dewan sesuai dengan tupoksi dan wewenang kami Komisi B. Tindakan pertama, setelah hari ini sudah rapat, kami akan mengundang Dinas Perdagangan menanyakan secara langsung apakah koperasi-koperasi yang berjalan itu di bawah naungan Indal atau tidak. Kalau tidak, itu yang berwenang dari eksekutif atau pemerintah, dalam hal ini kepolisian, untuk menyangkut karena sudah melanggar aturan atau bisa disebut izin bodong dan sebagainya. Nah, untuk kaitan dengan apa yang disampaikan tadi, bunga dan sebagainya, harapan kami eksekutif turun minimal dari pemerintah Kabupaten Cianjur membentuk satgas minimal melindungi secara hukum lah masyarakat. Satu, bukan untuk melunasi Pak, kalau hutang itu tetap wajib dibayar, tapi minimal melindungi ketika ada debt collector tanda kutip dari koperasi melakukan hal-hal di luar kapasitas, contoh menagih dengan paksa, kasar atau mengambil barang di luar perjanjian dan sebagainya. Minimal pemerintah hadir dalam hal ini eksekutif dan tingkatan bupati, kecamatan sampai tingkat desa, dan bekerjasama dengan kepolisian atau dari tentara lah, semacam kalau di kecamatan mungkin dan Namis semacam itu. Pak, sudah melebar nih. Pemerintah daerah, pusat, provinsi kan memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan cara melakukan koperasi seperti itu. Nah, untuk Dewan sendiri dalam mengawal hal itu ketika terjadi ini gimana? Ada satu PR yang sedang Komisi B lakukan untuk solusi. Ketika BUMD Kabupaten Cianjur ini sudah betul-betul berjalan, yang di bawahnya ada BPR dan LKM, yang naungannya di atasnya Indal, itu akan selesai Pak. Hari ini kita tahu BUMD Kabupaten Cianjur belum berdiri kokoh, ya, karena tidak ada solusi. Ketika bicara pinjam meminjam ya pasti dengan Kosipa, karena kok LKM, BPR permodalannya masih terbatas, semua juga tahu. Nah, solusi ke depan walaupun mungkin lambat, Komisi B akan terus mendorong bagaimana BUMD Kabupaten Cianjur menjadi solusi dari masyarakat itu sendiri, supaya tidak ada bank emok. Iya, tidak ada bank emok dan sebagainya. Dari Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Taufik Winata Banyumas Pos mengabarkan.